أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Melanjutkan kajian kita di setiap Rabu, pekan ganjil, pekan pertama, ketiga, kalau ada pekan kelima. Sebagaimana biasa mengkaji kitab di antara kitab ulama kita atau pembahasan tentang tazkiyatun nafs, yakni bagaimana agar kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, tidak hanya secara zahir tentunya apa yang tampak, tapi bagaimana membersihkan sisi batiniyah kita, apa yang tidak tampak ini. Yakni membaca petikan-petikan hikmah daripada salah seorang waliun min auliya'illahi ta'ala, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada, yakni Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hikam, yang pada siang hari ini sampai kepada pembahasan tentang ar-ridha bi ikhtiyarillah. Bagaimana agar kita ridha dan menerima pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pilihan dan Allah juga punya pilihan. Kita punya kemauan, tapi kemauan kita terbatas. Allah punya iradah, punya kemauan, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Biasa ungkapan yang sering kita dengar, anta turid, ya, wa nahnu nurid. Engkau punya keinginan, kami juga punya keinginan. Wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Apa petikan hikmah ini? Yang berkaitan tentang doa. Doa ini kan harapan, keinginan kita. Doa ini talabul fi'li minal adna ilal a'la. Permintaan sesuatu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Beda dengan al-amru, perintah. Kalau perintah itu minal a'la ilal adna, dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dalam doa kita memang memakai kalimat-kalimat perintah, tapi dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Dari kita yang fakir, dari kita yang miskin, dari kita yang lemah kepada yang maha kaya, yang maha berkuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara makna definisi daripada doa itu sendiri. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, la yakun ta'akhkhuru amadil 'ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sik. Jangan sampai karena terlambatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sementara kita tidak pernah berhenti dalam berdoa, terus berdoa, meminta sesuatu yang kita inginkan kepada Allah, tetapi
permintaan itu tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika menghadapi kondisi seperti ini jangan sampai membuat kita menjadi putus asa. Jangan sampai kita menganggap Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Karena Allah sudah menjamin untuk kita jawaban dari setiap doa yang kita panjatkan, yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini telah mengatakan, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka ini di antara hal yang pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Karena ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka biasa kita dengar lafaz-lafaz doa itu menyebutkan, ya Rabbi ya Allah, kama amartana bid-du'a, sebagaimana engkau telah menyuruh kami untuk berdoa, fada'aunaka, maka kami berdoa kepadamu, fastajib kama wa'adtana, maka kabulkan doa kami sebagaimana engkau telah menjanjikan bahwa engkau akan mengabulkan doa dan permintaan yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Domina lakal ijabah, Allah sudah menjamin jawaban untuk kita. Fima yakhtaru laka. Tapi jaminan itu bagaimana? Atau jawaban dari doa itu seperti apa? Fima yakhtaru laka. Sesuai dengan pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta misalnya kalau mutasi, hendaknya ke daerah ini seperti itu. Tapi ternyata mutasinya ke tempat lain. Nah, berarti itulah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah mengijabah doa kita itu sesuai dengan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, la fima takhtaru li nafsika, bukan sesuai dengan pilihannya kita sendiri. Wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Dan kapan waktunya? Waktu yang sesuai dikehendaki oleh Allah. Kapan? Ya, bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah perkara yang penting dalam agama kita. Sebagaimana Nabi pun pernah menyatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita punya kekuatan yang melebihi segala kekuatan yang ada di muka bumi ini, yakni kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu pada hakikatnya menjadi bagian daripada ibadah. Kenapa menjadi bentuk ibadah doa ini? Karena ketika kita berdoa, kita semakin menyadari, semakin meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang paling bisa menyelesaikan urusan dan masalah yang kita hadapi, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapannya mengatakan, in kana Allahu ma'aka faman takhafu. Kalau Allah sudah bersama kita, maknanya kita yakin Allah selalu bersama orang-orang yang hak, orang-orang yang benar, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Faman takhaf, maka siapa lagi engkau takuti? Tidak ada lagi yang kita takuti kalau kita benar-benar kemudian meyakini bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para wali Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan syariat Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga apa-apa yang menjadi kehendak dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diridhai oleh Allah, la khaufun alaihim, maka mereka tidak pernah takut. Mau dia diancam, dibom, dibunuh, dipenjara dan lain sebagainya, mereka tidak pernah takut karena mereka yakin bersama Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak pernah bersedih dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Maka doa ini ataupun
yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala adalah agar bagaimana kita ini tetap ketika berdoa itu meyakini bahwasanya yang tetap kita harapkan itu adalah kehendaknya, keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam berdoa kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa kita. Maka bagaimana Allah mengijabah doa kita ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min da'in", tidaklah seseorang itu berdoa atau tidaklah seorang di antara kita ini ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala illa wa huwa baina ihda thalathin, kecuali Allah menjawab doanya itu dengan tiga kondisi ataupun tiga keadaan. Imma an tu'ajjala lahu talibatuhu atau talibatuhu. Yang pertama bisa jadi kemudian disegerakan apa yang dimintanya itu. Allah memberikan sesuai apa yang diinginkannya. Wa imma an yudakhkhira atau yudakhkhara lahu thawabuha. Atau bisa jadi Allah tidak memberikan yang diinginkan, tetapi Allah simpan doanya itu dan nanti diberikan pahala di kehidupan akhirat. Kemudian kondisi yang ketiga, imma ayyusrafa anhu minas su'i mithluha. Bisa jadi Allah menjawab doanya itu tidak memberikan kebaikan yang diinginkannya, tetapi Allah menjauhkan, menghilangkan dari keburukan yang menimpa pada diri. Maka itulah di antara bentuk gambaran. Jadi berdoa itu, ijabah dari Allah itu, jawaban dari Allah tidak serta-merta selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa saja kemudian Allah menangguhkan jawaban itu, bisa saja Allah menyimpannya untuk pahala bagi kita di kehidupan akhirat, bisa jadi pula Allah menghilangkan bala bencana bagi kita sebagai ganti dari hal atau kebaikan yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya adalah kemudian dalam satu riwayat juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu kepada seorang hamba yang kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membiarkan dia dalam keadaan tangan kosong. Maknanya tidak mendapat apa-apa dari yang dipintanya. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap yakin bahwa bagaimana cara Allah memberikan jawaban itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha kita dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat dan cirinya seorang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Maka dijawab oleh para sahabat, "Asbahna mu'minin ya Rasulullah." Pagi hari ini kami dalam keadaan beriman ya Rasulullah. "Wa ma alamatu imanikum?" Maka apa tanda kalian beriman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawablah oleh sahabat mengatakan, "Nashkuru 'ala ar-rakha." Kami bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kami. Wa nasbiru 'alal bala, bersabar ketika Allah memberikan ujian kepada kami. Wa narda bil qada, dan kami ridha akan takdir dan keputusan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa, berhenti berdoa meminta suatu kebaikan, karena dari setiap doa itu insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak dibuktikan bagaimana bukan kita manusia biasa, tetapi para nabi dan rasul saja doanya kemudian lama baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat, menguji bagaimana kesabaran kita, apakah akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berputus asa. Bagaimana Nabi Ibrahim lama baru diberi keturunan, begitu juga dengan Nabi Zakaria alaihi wassalam yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain yang Allah berikan ujian yang kemudian dihadapi dengan kesabaran, maka Allah memberikan balasan yang lebih, bahkan lebih baik terkadang dari apa yang kita inginkan, dari kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tausiah singkat kita pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ridha dengan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, syukuri. Cuma satu kata para ulama kita yang tidak layak untuk disyukuri adalah ketika kita menjadi orang yang kafir, orang yang keluar dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lain daripada itu, semuanya layak untuk kita syukuri karena kita meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a. Karunia kami hati yang senantiasa khusyuk, takut tunduk kepadamu ya Allah. Wa lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir menyebut namamu. Wa badanan 'alal bala'i sabira, dan jasmani yang senantiasa sabar menerima ujian dan cobaan darimu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.